سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الحمد لله الذي دائما بنعمته تتم الصالحات وبفضله تقصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثم الحمد لله القائل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواتي في الله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya, atas amanah yang beliau laksanakan dengan sebaik-baik tugas, atas segala pengorbanan, sehingga dengan pengorbanan tersebut kita masih berada dalam suatu jalan yang Allah ridhai, satu agama yang paling hak dan tidak ada lagi agama yang lebih hak daripada Islam. Ikhwati fillah, pertama saya meminta maaf atas keterlambatan. Bukan karena disengaja, tapi memang karena baru pulang dari Sudan. Kemudian antum tahu sendiri tinggal di Baruga. Dari perjalanan Baruga juga memakan waktu, Ustaz. Saya juga start sebelum maghrib, cuma ya qadarullah macet. Kemudian qadarullah lagi masuk lorong Abu Bakar Lambogo itu bingung, nggak tahu mau belok mana lagi nih Masjid Babul Jihad. Berapa kali singgah nanya-nanya terus. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah bisa sampai di masjid ini walaupun terlambat. Mudah-mudahan ikhwah sekalian tidak kecewa. Karena jujur memang kita ini orang Makassar ya, asli Bugis. Namun Pak, setelah tamat SD sampai sekarang ini tinggalnya di luar negeri terus. Tinggalnya di luar Makassar terus maksud saya. Habis SD 6 tahun di Jawa, belum lagi mengabdi di sana 8 tahun lah kira-kira. 6 tahun saya di Ponorogo, kemudian 2 tahun di Magelang, langsung ke Syria, dari Syria ke Sudan. Dan ini masih belum jelas apakah nanti masih lanjut S2 lagi kah atau S3 lagi. Mungkin masih banyak lagi perjalanan-perjalanan yang membuat saya semakin lupa dengan daerah sendiri. Kalau bahasa kita itu lahir di sini tapi tidak tahu daerahnya ya. Tapi tidak jadi masalah, karena ini juga saya keluar untuk menuntut ilmu Allah. Dan mudah-mudahan termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, di jalan itu ia menempuh atau menuntut ilmu-ilmunya Allah, ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya menuntut ilmu tadi jalan menuju surganya. Dan mudah-mudahan kita semua, termasuk saya dan kehadiran dan berkumpulnya kita di sini
dari tempat yang jauh-jauh juga. Mudah-mudahan kita semua dimaktubkan atau ditertuliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntut ilmu. Sehingga kita tidak tahu ajal kita kapan. Qaddarallah, kalau misalkan kita setelah ini pulang kemudian Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang salaka thariqan tadi, yang menuntut ilmu. Kemudian jika saja kita meninggal di jalannya, mudah-mudahan kita termasuk penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di awal ayat tadi, di awal muqaddimah kami tadi, kami membacakan penggalan ayat dari surah Al-A'raf, yang mana tadi kami membacakan bahwasanya sesungguhnya walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kita coba merefresh dua ayat sebelumnya, atau kita coba kembali ke dua ayat sebelum ayat ini. Ada dalam surah Al-A'raf ayat 40. Nanti silakan ikhwas kalian bisa membuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang soleh, sebelum Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang nikmatnya surga, dalam surah Al-A'raf ayat 40 ini, dua ayat sebelum ayat yang kami bacakan tadi, Allah memulainya dengan gambaran tentang orang-orang yang selalu mendustakan firman-firman Allah, selalu mendustakan janji-janji Allah. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Perhatikan ikhwan, luar biasanya hukuman bagi orang-orang yang mendustakan firman Allah Al-Quran, ya, yang sudah datang sebagai penjelasan, sudah datang sebagai penuntun, sudah datang sebagai cahaya bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu kitab pun yang isinya, ya, seluruhnya betul-betul menjadikan umatnya selalu berada dalam nahjatil baydha, atau selalu berada dalam kesempurnaan, selalu berada dalam cahaya. Tidak ada satu kitab pun yang akan kekal abadi hingga hari kiamat kecuali Al-Quran. Tidak ada satu kitab pun yang mana setiap kali kita baca per hurufnya Allah kasih kita 10 kebaikan. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harf, bal alif harf, bal wa lamun harf, wa mimun harf, wa likulli harfin asyru amsalihha. Sesungguhnya aku tidak mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau membaca alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu, lam satu, dan mim satu, dan setiap hurufnya 10 kebaikannya. Dan tidak ada satu kitab pun, ya, yang betul-betul Allah jaga, ya, mulai dari turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhir nanti dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, lalu Allah jugalah yang berjanji bahwasanya kami juga akan menjaga Al-Qur'an. Maka kalau Israel dengan segala caranya, Amerika dengan segala caranya berusaha untuk menghancurkan ini negara, berusaha untuk menghancurkan negara-negara Islam, ketahuilah ikhwas sekalian, tidak ada usaha sedikit pun dari usaha mereka akan berhasil untuk menghancurkan firman-firman Allah. Bumi boleh hancur, negara boleh hancur, mereka boleh menghancurkan segalanya dengan dengan pesawat-pesawat tempur mereka, tank-tank mereka, semuanya boleh dihancurkan oleh mereka. Tapi ketahuilah ikhwas sekalian, firman-firman Allah tetaplah berada di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Makanya para penghafal Al-Quran tidak akan pernah habis. Makanya Israel tidak akan pernah tenang sampai ia sudah membunuh atau menghancurkan itu Palestina beserta para penghafal-penghafal Al-Qurannya. Dan sungguh aneh, kenapa di Palestina, ya, mohon maaf ini kita bercerita sedikit. Sungguh aneh, kenapa di Palestina yang negaranya kacau, di sana sini peluru, bom di mana-mana, tapi kok penghafal Al-Quran terbanyak di dunia dari segi persenannya, ya, jumlah penduduk ditambah dengan kemudian dihitung penghafal Al-Quran di dalamnya, persenannya Palestina terbanyak seluruh dunia. Ini saya pernah membaca, luar biasa. Kalau kita berpikir bagaimana dia menghafal Al-Quran dalam keadaan bom di mana-mana, bagaimana mereka menghafal Al-Quran dalam keadaan ketenangan tidak ada. Dan inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala.
bahwasanya memang ketika ada kemauan, mereka saja ikhwah kita, saudara-saudara kita di Palestina bisa menghafal Al-Quran dalam keadaan luar biasa. Ya, kita tahu Palestina sejak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya, dalam selalu gencatan Israel, laknatullahi alaihim. Tapi luar biasa Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang Palestina dengan memudahkan mereka menghafal Al-Quran. Bahkan presiden mereka Ismail Haniyah pun, ya, termasuk penghafal Al-Quran. Luar biasa. Maka di firman Allah tadi dalam surah Al-A'raf digambarkan, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha, sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap ayat-ayat kami, firman-firman kami, wastakbaru anha, kemudian merasa sombong, ya, merasa sombong terhadap ayat-ayat kami. Wastakbaru anha, apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta, sesungguhnya tidak akan dibukakan kepada mereka, ya, tidak akan dibukakan kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah kemudian dia sombong, ya, tidak akan dibukakan itu pintu-pintu langit. Artinya amalan-amalan mereka selama di dunia tidak akan pernah diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan mereka sekalipun, ini janji Allah. Makanya Pak, ini kita orang muslim ini, orang yang beriman ini harus hati-hati. Jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang kita mengaku Islam tapi kita mendustakan ayat-ayatnya. Mendustakan ayat-ayatnya bukan hanya dengan cara kita tidak beriman kepada Al-Quran, bukan hanya itu, tapi salah satu, ya, perbuatan yang paling berbahaya atau bisa termasuk mendustakan ayat-ayat Allah dan termasuk sombong terhadap ayat-ayat Allah adalah dengan jarang membaca Al-Quran. Itu termasuk sombong terhadap ayat-ayat Allah. Wal'iyadzubillah. Jadi hati-hati Pak, ini kita ikhwas sekalian, kita harus hati-hati. Jangan sampai, ya, makna atau tafsiran, ya, dari firman Allah tadi itu termasuk juga terhadap orang-orang muslim yang merasa sombong terhadap ayat-ayat Allah. Tentunya kalau ini untuk orang kafir berlaku sekali, karena mereka jelas-jelas tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Tapi kepada seorang muslim, hati-hati. Jangan sampai dengan lalainya kita terhadap Al-Quran, jangan sampai dengan sombongnya kita, ya. Sombong di sini bisa berarti selama 24 jam kita tidak meluangkan waktu kita untuk Al-Quran. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Al-Quran. Karena ada Pak, ya, orang yang dilaknat oleh Al-Quran. Dan hati-hati juga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terlalu bangga diri dengan amalan kita, padahal kita jauh dari Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang jauh dari Al-Quran adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya jika seseorang mencintai seseorang yang lain, ya, sesungguhnya para tulabul ilm, seorang murid jika mencintai guru-gurunya, ia akan selalu bahagia ketika mendengarkan guru-gurunya berbicara, ketika mendengarkan guru-gurunya menyampaikan ilmu. Sesungguhnya seseorang jika mencintai, katakan seorang istri mencintai suaminya, sesungguhnya ia akan senang, ya, jika mendengarkan nasihat-nasihat dari suaminya. Begitu pula seorang hamba. Sesungguhnya kecintaan seseorang hamba akan selalu bertambah, ya, akan selalu bertambah jika saja ia mendengarkan firman-firman Allah. Qulubuhum, hati-hati mereka akan selalu tenang, hati-hati mereka akan selalu tentram jika mendengarkan firman-firman Allah. Maka kita lanjutkan pada ayat tadi, la tufattahu lahum abwabus sama. Pertama, orang yang mendustakan firman Allah tadi, kemudian dia sombong dengan firman-firman Allah, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Itu artinya tidak akan diterima amalan-amalan mereka. Kemudian yang kedua, wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga kecuali, ya, hatta, sampai yalijal jamal. Al-jamal itu bahasa Arab, ya, berarti onta, ya, kita tahu itu onta bagaimana besarnya. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai itu onta masuk ke dalam lubang jarum Pak. Itu ketika onta sudah bisa masuk ke dalam lubang jarum, itu mereka baru bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan itu sesuatu yang mustahil sekali ikhwati fillah. Sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Tidak mungkin onta bisa masuk ke dalam lubang jarum.
Seperti itu jugalah Allah memperumpamakan orang-orang yang mendustakan firman Allah, kemudian mereka sombong terhadap firman Allah. Seperti itulah perumpamaan mereka. Tidak akan diterima amalannya, tidak akan dibukakan pintu langit, dan sekali-kali tidak akan masuk surga sampai itu onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Lalu Allah menutup ayat ini, wa kadzalika najzil mujrimin. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang selalu berbuat maksiat, selalu berbuat kefasikan, selalu berbuat keburukan, perbuatan fasik atau perbuatan dosa. Subhanallah. Wa kadzalika najzil mujrimin. Kemudian di ayat selanjutnya Allah memberikan gambaran tentang hukuman-hukumannya. Subhanallah. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Bagi mereka tadi, lahum min jahannam, bagi mereka jahannamlah sebagai tempat tidurnya. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash, dan di atas mereka ada api neraka yang berkobar-kobar. Siapa yang mau tempat tidurnya jahanam, Pak? Subhanallah, saya bayangkan itu kalau musim panas di Sudan itu, Pak, panas sekali. Kadang kita tidak kuat tidur di dalam. Jadi kalau malam itu kita keluar kasur, tidur di pekarangan rumah. Itu baru panasnya Sudan, salah satu bumi Allah. Bagaimana jika di jahanam? Saya tidak bisa bayangkan orang bisa tidur gak? Sedangkan di Sudan kalau musim panas sekali saja bisa sampai 50 derajat lebih, Pak. Belum sampai 100 saja kita sudah kesulitan tidur. Jujur, Pak, bahkan ketika kami KKN, banyak teman-teman bercerita, kan diutus ke daerah-daerah, Pak. Ada yang dapat teman kami dapat di daerah utara sekali itu pernah curhat ke kami bahwasanya, antum tahu, akhi, ketika kami di KKN, itu kan kami gelar kasur, tidur siang. Itu tidak kuat tidur dalam kamar, pengap, ya, mending tidur di luar. Tidak apa-apa panas-panas, yang penting tidur di luar. Caranya bagaimana? Itu mereka ambil air sumur, ya, kasurnya dibasahi. Mereka tidur dalam keadaan kasur dibasahi, kaos dibasahi. 5 menit tidur kering. Itu baru mataharinya dunia yang jaraknya, Pak, berpuluh-puluh, beratus-ratus kilometer di atas kita. Bagaimana dengan jahanam? Bagaimana ketika Allah menjanjikan jahanam sebagai tempat tidur kita? Allah waliyadzubillah. Tidak pernah kita bayangkan bagaimana ketika kita berasa atau ketika kita tidur di suatu tempat yang paling panas di muka bumi ini. Coba rasakan. Dan kebetulan kami sudah merasakan di Sudan. Di Khartoum itu panas sekali, Pak. Kalau musim panasnya itu sangat panas dan ekstrim sekali. Maka bagaimana dengan orang-orang yang dijanjikan tempat tidur di jahanam? Adakah di antara kita yang mau? Kemudian di atasnya api berkobar, ya, api neraka yang berkobar-kobar. Wa min fawqihim ghawash. Al-ghawash hadza an-nar, al-hatab. Ya. An-nar yang memakan, api neraka yang memakan itu kayu-kayu. Yang kita tahu bahan bakarnya api neraka itu cuma 2, Pak. Ya, apa? Manusia dan batu-batuan. Jadi semakin diturunkan manusia, semakin bernyala itu api, semakin besar itu kobarannya api. Dan kita tahu, subhanallah, api neraka itu pastinya berlipat-lipat kali api dunia. Ada yang pernah menyaksikan kebakaran, entah itu kebakaran di rumah kah atau apa. Melihat api kebakaran di dunia saja kita selalu beristighfar, selalu ada rasa takut. Bagaimana kalau kebakaran di dunia ini menimpa rumah kita? Ini baru di dunia. Bagaimana kalau kebakaran ini menimpa, katakan, rumah saudara-saudara kita? Ini baru di dunia. Kemudian terkadang orang-orang dengan permisalan-permisalan seperti dalam Al-Quran, sudah dijanjikan api neraka lah, sudah dijanjikan jahanam lah, masih saja selalu berkata, Ustadz, kan nanti Ustadz, tua pi Ustadz, tua pi baru bertobat Ustadz, tua pi baru mengaji, masih banyak di umur Ustadz, masih muda ji Ustadz, dunia dulu dicari Ustadz. Tidakkah mereka mengetahui, tidakkah ada di antara mereka yang bisa menentukan kapan ia mati? Allah Subhanahu wa taala, Pak, berfirman dalam surah Al-Munafiqun di akhir ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah sungguh sekali-kali tidak akan mengakhirkan, menunda kematian seseorang. Idza jaa ajaluha, kalau memang sudah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah sungguh mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka Ustaz, tidak butuh Ustaz, cukup saya berpuasa, saya tidak usah baca Al-Quran. Apakah itu tidak termasuk sombong? Allah kasih kita 24 jam. Berapa jam kita luangkan waktu kita? Berapa juz kita baca satu hari, Pak? Itu baru baca. Bagaimana dengan tadabbur? Sudahkah kita mentadabburi ayat-ayat ini? Mungkin ayat ini adalah ayat yang pertama mungkin diantara ikhwas kalian baru dengar, padahal sudah sering kali antum baca, tapi baru sekarang mungkin mengetahui artinya. Bisa saja seperti itu. Bisa saja ada diantara ikhwah yang ada di depan saya baru mengenal ayat ini dalam surah Al-A'raf ayat 44:1 ini, ya. Karena itu adalah kelemahan kita, kurangnya mentadabburi ayat-ayat Allah, kurangnya kesadaran kita bahwasanya sesungguhnya kalau kita ini baca ini ayat-ayat satu-satu, kemudian kita telah artinya pelan-pelan, luar biasa, kita akan selalu tergugah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui firman Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya ketika kita, ya, membaca Al-Qur'an kemudian kita tidak mendapatkan ketenangan di hati kita, ya, maka mintalah kepada Allah untuk memberikan kita hati yang baru. Karena sesungguhnya kita tidak punya hati. Maka sesungguhnya firman Allah, ya, dalam surah Al-Anfal di ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini saya bacakan juga artinya, ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Subhanallah, zadatsum imana wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, bertambah itu keimanan mereka. Luar biasa. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Perhatikan, Pak, ayat kedua dalam surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin ketika disebutkan, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, hati mereka ketakutan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan mereka, zadatuhum imana, mereka bertambah keimanannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibacakan ayat-ayat Allah kemudian bertambah iman kita. Ikhwati fillah, kita lanjutkan ayat tadi dalam surah Al-A'raf, ya. Ayat 40, ayat 41 Allah menceritakan tentang orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Kemudian di ayat 42, 43 seperti yang di muqaddimah tadi kami bacakan, Allah memberikan gambaran tentang orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan melaksanakan amalan-amalan saleh, ulaika ashabul jannah, mereka lah penghuni-penghuni surga. Hum fiha khalidun, di dalam surga itulah mereka kekal abadi. Kemudian di ayat selanjutnya diceritakan lagi, Allah beri kabarkan lagi kepada kita bahwasanya ini gambaran orang-orang yang di dalam surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Lalu ketika mereka masuk ke dalam surganya Allah, akan kami cabut rasa-rasa iri, rasa-rasa dendam dari hati-hati mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar.
Ketika sudah tidak ada lagi rasa dendam, rasa iri hati, tidak ada lagi perasaan-perasaan buruk terhadap saudara-saudara kita, di sana di dalam surga nanti akan mengalir di bawah kita sungai-sungai. Tajri min tahtihimul anhar. Ya, sungai-sungai seakan-akan kita ini berada di atas sungai, ya, yang Allah gambarkan sungainya di surga itu luar biasa. Bagaimanapun, ya, sungai itu bagaimanapun indahnya sungai di dunia ini tidak akan pernah kita dapatkan sungai yang lebih indah daripada sungai-sungai di surga kelak. Kemudian wa naza'na ma fi suduri min ghil tajri min tahtihimul anhar wa qalu, ketika itu orang-orang penghuni surga mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah, alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan kami petunjuk, memberikan kami hidayah, ya, untuk semua ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka kita harus bersyukur ikhwafillah, karena kita selalu dan masih dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan kita masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah. Ini adalah suatu hal yang paling harus kita syukuri, nikmat iman dan nikmat Islam itu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan sesungguhnya kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk kalau bukan karena kehendak Allah. Maka Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ya, itu masih belum mampu mendakwahi pamannya yang sangat ia cintai, Abi Thalib. Ya, ingin sekali Rasulullah, karena ini Abi Thalib selalu mendukung perjuangan dakwahnya Rasulullah. Ingin sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir ayatnya ini Abi Thalib mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahkan di akhir-akhir ayatnya sakratul mautnya Abi Thalib, Rasulullah agak sedikit memaksa, pamanku, katakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka aku akan bertanggung jawab kepadamu di hari kiamat nanti. Aku akan menanggungmu di hari kiamat nanti. Ya, hanya sekedar Pak, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah. Sayangnya karena memang belum hidayahnya, karena memang Allah belum memberikan hidayah kepada Abi Thalib, maka hingga Abi Thalib meninggal, walaupun, ya, kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminta langsung, Abi Thalib belum mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, ketahuilah, ya, dan hai umatnya Muhammad termasuk kita, ya, innaka tahdi man ahbabta, kamu memang memberikan hidayahmu, ya, kepada siapa saja yang engkau cintai. Tapi ketahuilah, walakinallaha yahdi man yasha, tapi sesungguhnya Allah memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang dikehendaki. Bedakan Pak, manusia Pak, kita termasuk, kita selalu saja ingin keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, yang berada di sekitar kita, berada dalam hidayah Allah. Tentunya seperti itu. Tapi kita juga harus tahu bahwasanya tugas kita hanyalah berdakwah, memberikan hidayah melalui taujih, melalui irsyad, ya, mengarahkan, kemudian memberikan petunjuk, menyampaikan dalil-dalilnya, menyampaikan firman Allah, menyampaikan sabda Rasulullah, menyampaikan sifat-sifat dan akhlak Rasulullah. Tapi ketahuilah, terkadang anak-anak kita, terkadang istri kita, terkadang adik-adik kita sendiri belum bisa menerima dakwah kita. Saya termasuk Pak, saya jujur, ya, ketika kita berdakwah, ya, belum bisa 100%. Kadang masih ada tante kita yang masih ngeyel, masih ada om kita yang masih bertanya-tanya terus, masih ada adik sendiri yang masih sulit dipahamkan. Dan itulah dakwah, dan inilah tantangan. Tapi apa kita tidak malu dengan Nabi Nuh alaihissalam yang 950 tahun berdakwah tidak kenal lelah, sampai ketika azab Allah datang, ya, kemudian ia berada di atas kapal, ia masih sempat-sempatnya untuk mendakwahi anaknya, ya, yang berada di luar kapal, bahkan menyeru anaknya untuk naik ke kapal. Ini berarti tidak ada rasa bosan dalam berdakwah, karena panutan kita para rasul, dan sebaik-baik panutan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, 4 ayat ini
ya, di akhir ayat yang keempat tadi atau di akhir ayat 42 tadi Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya tadi dengan perkataannya, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Kelak ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah para penghuni surga, ya seperti yang digambarkan dalam ayat ini mengatakan, ya, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita tidak akan pernah mendapatkan hidayah kalau bukan petunjuk dari Allah atau hidayah dari Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Kita semua akan mengakui dan penghuni surga akan mengakui bahwasanya telah datang kepada kita pembawa amanah, pembawa agama Islam ini dengan suatu kebenaran yang nyata. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya tidak salah kalau Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beratnya ini amanah yang dibawa oleh beliau, karena beratnya ini tanggung jawab beliau, karena beratnya ini risalah dakwah yang beliau emban. Dan sesungguhnya tiada lain, beliau membawanya dengan akhlakul karimah, beliau membawanya dengan akhlak yang mulia. Dan Aisyah istri beliau, ya, mengatakan bahwasanya khuluquhul Quran, sesungguhnya akhlaknya adalah Al-Quran. Tidakkah kita malu ketika istri beliau Aisyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya akhlak beliau, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya adalah Al-Quran. Tidakkah kita malu ketika kita ditanya, ya, ketika kita ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kita menjawab Al-Quran, sedangkan kita sendiri tidak pernah membaca Al-Quran, sedangkan kita sendiri masih jauh dari Al-Quran, sedangkan kita sendiri, ya, boleh dibilang termasuk orang yang menyepelekan Al-Quran. Waliyadzubillah, kita memohon ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah ini yang masih jarang membaca Al-Quran, yang masih jarang mentadabburi Al-Quran, ya, yang masih jarang meluangkan waktunya menjadikan Al-Quran sebagai prioritasnya, kita jadikan mulai detik ini, mulai saat ini, kita mulai untuk selalu membaca Al-Quran. Dan ingat, tidak hanya dibaca tetapi ditadabburi, artinya kemudian diamalkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak bertadabbur tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang Al-Quran, ataukah hati-hati mereka sudah terkunci? Ya. Jadi hanya dua, entah kita bertadabbur dengan Al-Quran atau kita termasuk orang-orang yang hatinya sudah terkunci, tertutup rapat. Waliyadzubillah. Ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup ayat ini dengan firman-Nya, laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Kemudian mereka dipanggil ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, antilkumul jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Inilah, kata Allah, inilah surga-surga yang saya janjikan ketika engkau masih di dunia. Inilah surga-surga yang engkau dapati di dalam Al-Quran, gambarannya, yang engkau dapatkan permisalannya, perumpamannya. Inilah surganya. Kelak penghuni surga akan diberikan, ya, gambaran atau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sambil Allah mengatakan kepada penghuni surga, inilah janjiku, ya. Kemudian ikhwati fillah, kita singkat saja. Ini sebenarnya setelah ayat ini tadi akan ada percakapan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Akan ada percakapan antara penghuni penghuni neraka atau penghuni surga dengan ashabul a'raf, ya. Ada namanya ashabul a'raf dalam Ar-Rajih, ya, yang kami baca wallahu a'lam. Ashabul a'raf itu adalah orang yang akan berada di tengah-tengah atau bukit tinggi, ya. Urfun itu, a'raf itu jamak dari urf, berarti tempat yang tinggi. Ashabul a'raf itu adalah orang-orang yang akan berada di tempat yang paling tinggi antara surga dan neraka. Kemudian orang-orang ashabul a'raf itu menyaksikan bagaimana diperlakukannya orang-orang penghuni surga, dan orang-orang ashabul a'raf tadi menyaksikan bagaimana diperlakukannya orang-orang penghuni neraka. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dikatakan bahwasanya ashabul a'raf itu adalah orang-orang yang amalan kebaikannya sama dengan amalan keburukannya. Maka ia masih ditaruh di tengah-tengah dulu, ya. Tinggal menunggu syafaat dari Allah, tinggal menunggu syafaat dari Rasulullah SAW, ya. Entah mereka mau dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka, entah diampuni dosa-dosanya langsung dimasukkan ke surga atau dicuci dulu di neraka kemudian dimasukkan ke surga. Dan di sini ada percakapan yang menarik sekali. Mungkin saya tidak terlalu menjelaskan, saya bacakan saja ayatnya kemudian kita artikan supaya menyingkat waktu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah ayat tadi, ya, dalam ayat ke-43. Ya, nanti ikhwas kalian bisa membaca tafsirannya juga. Ini saya bacakan secara garis besar saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan." Ketika itu penghuni-penghuni surga sudah masuk dalam surga. Penghuni neraka tadi sudah berada di jahanam atau di neraka. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Ketika itu penghuni surga memanggil penghuni neraka. Memanggil penghuni neraka dengan mengatakan, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Hai penghuni neraka, sungguh kami sudah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan terhadap kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan terhadap kamu di neraka? Qalu na'am. Mereka mengatakan, penghuni neraka tadi mengatakan, iya, saya sudah mendapatkan itu hukuman-hukumannya Allah yang sudah dijanjikan. Qalu na'am. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Lalu memanggillah, ya, para malaikat itu, berserulah, adzana mu'adzin, menyeru, ya, bahwasanya al-la'natullahi 'alal zalimin, sesungguhnya laknat Allah itu kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim? Di ayat selanjutnya dijelaskan, ya, al-la'natullahi 'alal zalimin. Di sini diterjemah yang Departemen Agama ini, ya. Ya, di sana dijelaskan bahwasanya, apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhanmu kepadamu? Kemudian mereka menjawab, ya, kami telah memperoleh. Kemudian malaikat mengumumkan di antara mereka laknat Allah bagi orang-orang zalim. Ayat selanjutnya, alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Alladzina yasudduna an sabilillah. Hati-hati. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang zalim itu di dalamnya adalah orang-orang yang menghalangi orang lain di jalannya Allah. Ya, jadi ketika kita mendapatkan seseorang lebih baik amalannya dari kita, lebih rajin beribadahnya dari kita, ya, banyak di antara kita yang justru menghalang-halanginya dengan alasan, Ustadz, saya kan biar mau masuk surga juga sama dia, jadi kita biar melaksanakan ibadah sama-sama saja. Nah, ini tidak benar juga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Maka dari itu hendaklah setiap kalian berlomba-lomba. Ya, dalam firman lain, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah menuju kebaikannya Allah, bukan saling mencegah, apalagi kalau mencegah dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja. Kemudian ingin membelokkan mereka, itulah orang-orang yang mengingkari kehidupan akhirat. Jadi banyak di antara orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik yang mengaku Islam tapi sesungguhnya hatinya tidak muslim, ya, justru menghalangi orang-orang yang ingin beribadah, ingin menambah ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia mencari cara bagaimana caranya supaya ini orang tidak bisa melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita waliyadzubillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang justru selalu mendorong orang lain untuk beribadah dan tidak lupa bahwasanya diri kita lah yang harus didorong terlebih dahulu untuk memperbanyak ketaatan, memperbanyak ibadah-ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nada ashabul jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bainahuma hijab, dan di antara orang-orang penghuni surga dan penghuni neraka tadi, ya, ada hijab, ya, penghalang, pembatas. Wa bainahuma hijab, ya, ada tabir di atas a'raf tadi, di atas tempat yang tertinggi tadi ada pembatas, ya. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Dan orang-orang yang tadi amalan kebaikannya dan amalan keburukannya sama tadi, yang berada di atas a'raf tadi, ya,
Ya'rifuna kullam bisimahum. Mereka seakan-akan mengetahui bagaimana itu bentuknya wajahnya penghuni surga dan mengetahui bagaimana itu bentuknya wajah-wajahnya penghuni neraka. Karena tentu penghuni neraka dengan penghuni surga berbeda tanda-tandanya, ya. Maka di sini sudah jelas bahwasanya kelak di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, penghuni-penghuni surga dan penghuni-penghuni neraka tidak akan pernah sama rupanya, tidak akan pernah sama tampannya. Sesungguhnya akan diketahui mana penghuni surga dan mana penghuni neraka. Ya. Kemudian ya'rifuna kullam bisim wa nada ashabal jannati an salamun alaikum. Kemudian orang-orang yang berada di atas A'raf tadi memanggil kepada hati mereka dalam keadaan tentram karena nikmat yang mereka telah dapatkan atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin." Setelah orang-orang yang berada di atas A'raf tadi memalingkan pandangannya daripada penghuni surga memalingkan ke penghuni neraka, mereka berdoa kepada Allah. Saking pedihnya, saking parahnya itu azab yang didapatkan oleh penghuni neraka, mereka berdoa kepada Allah. Orang-orang yang berada di atas A'raf tadi berdoa, "Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami seperti penghuni-penghuni neraka, seperti mereka yang berbuat zalim, yang melaksanakan perbuatan-perbuatan zalim selama Engkau di dunia, selama mereka di dunia. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang mana mereka telah berbuat zalim selama di dunia. Maka berbeda ketika orang yang berada di atas A'raf tadi melihat penghuni surga dengan tampannya yang luar biasa, ya, bercahaya, kemudian dengan kenikmatan-kenikmatannya, mereka mengatakan, "Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum." Sungguh kalian sudah mendapatkan ketenangan, sungguh kalian sudah mendapatkan ketentraman, ya. Dan kalian tidak memasuki surganya Allah kecuali hati-hati kalian sudah berada dalam ketenangan yang luar biasa. Kemudian ketika dipalingkan pandangannya ashabul A'raf tadi kepada penghuni-penghuni neraka, ya, mereka berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami termasuk seperti mereka yang telah berbuat zalim selama di dunia ini." Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan ayatnya, "Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum." Kemudian orang-orang A'raf tadi, ya, yang berada di atas bukit tadi, yang amalannya sama kebaikan dan keburukannya, rijalun ya'rifunahum bisimahum, memanggil, ya, orang-orang yang ia ketahui tampan-tampannya tadi, ya, menyeru kepada orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, ya, qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khawfun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kemudian orang-orang A'raf tadi memanggil, menyeru kepada orang-orang yang mereka kenal. Wa nada ashabul a'rafi rijala ya'rifuna bisimahum qalu, mereka mengatakan, ma aghna ankum jam'ukum, sungguh luar biasa, ya, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan sungguh sesuatu yang engkau sombongkan dan yang kau kumpulkan harta-hartamu di muka bumi ini tidak ada sekalipun sedikit pun manfaatnya ketika engkau sudah berada di akhirat nanti. Maka waliyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang selalu membanggakan harta-harta kita, selalu membanggakan jabatan-jabatan kita, selalu membanggakan apalagi apa-apa saja yang kita miliki di dunia ini yang sifatnya hanya sementara. Waliyadzubillah, yang paling pantas untuk kita selalu berlomba-lomba untuk menujunya adalah kebaikan, al-iman wal amal salih.
Maka ikhwati fillah, selalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang secara tidak sengaja itu setan bisa masuk ke dalam diri kita, kemudian kita merasa sedikit sombong, merasa sedikit melebihi orang lain, merasa sedikit bahwasanya kita ini lebih mulia dari orang lain. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, pernah berkata dalam salah satu buku yang pernah kami baca, bahwasanya sesungguhnya jika engkau bangun malam dan engkau mendapati saudaramu masih tertidur, kemudian ketika engkau sholat dan saudaramu masih tertidur, ya, di sholat malam maksudnya saudaramu masih tertidur, dan ketika kamu berinfak sedangkan saudaramu belum berinfak ketika itu, kemudian ketika kamu berpuasa pada siang hari sedangkan saudaramu masih belum berpuasa pada siang hari, janganlah engkau berbangga diri, janganlah engkau sombong, karena engkau tidak pernah tahu, siapa tahu orang yang tertidur ketika kamu sholat, orang yang tidak berinfak ketika kamu berinfak, dan orang yang tidak berpuasa ketika kamu berpuasa, kedudukannya lebih mulia di sisi Allah daripada kamu, ya. Itu semua dikarenakan bisa jadi sholatmu riya, bisa jadi puasamu hanya mengharapkan pujian dari orang-orang, bisa jadi sholatmu untuk dipuji manusia. Maka ikhwati fillah, luar biasa, kita tidak pernah tahu siapa saja yang paling disayangi oleh Allah, siapa saja yang paling Allah berikan petunjuknya. Maka tugas kita, ya, atau kewajiban kita adalah selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan melakukan amalan-amalan soleh, menjauhkan diri dari perbuatan yang haram dan melakukan amalan-amalan soleh. Baik, kita persingkat. Kemudian di akhir ayat tadi, ini sebenarnya masih ada 4 ayat. Mudah-mudahan saya tidak ingin tergesa-gesa menjelaskan, saya cukupkan saja sekian. Nanti ikhwas sekalian, saya rekomendasikan tolong dibaca surah Al-A'raf, ya, setelah pengajian ini kalau perlu, ya, supaya nanti ilmunya bisa langsung masuk, tadabburnya juga bisa langsung masuk. Dibaca surah Al-A'raf dari ayat 40 sampai ayat 51, ya. Dan kemudian tadabburi, ya. Nanti kalau Allah mengizinkan, siapa tahu minggu depan kita bisa bertemu kembali, kita akan lanjutkan kajian kita tentang nanti itu Ashabul A'raf bagaimana, Ustaz? Apakah dia langsung masuk neraka, dicuci dulu karena perbuatan-perbuatan dosanya, ataukah langsung masuk surga? Ya, nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah biidznillah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diberikan hidayahnya, diberikan taufiknya. Kemudian kita juga selalu termasuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita termasuk menjadi hamba Allah yang selalu menuntut ilmu di jalannya, sehingga kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang ulamaul alimi amilin, menjadi seorang ulama yang selalu mengerjakan perbuatan-perbuatannya dalam kesehariannya dengan ilmunya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya, ya. Yauma la yanfa'u malun dijadikan menjadi ahlul Quran, alladzina hum ahluhu wa khassatuh, alladzina hum ahlullahi wa khassatuh.